Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil output dari mini project 1 kami pada mata kuliah pemrograman spasial, yakni pembangunan aplikasi plugin pada QGIS dengan menggunakan PyQt dan PyQGIS. Kelompok kami terdiri dari Aisyah Heda, Dinar Putri, Nakibah Putri, dan Salviana Ayu. Untuk pembagian tugasnya sendiri, di sini saya, Salviana Ayu, sebagai ketua, supporting back-end engineer, dan supporting front-end engineer. Lalu Dinar Putri sebagai supporting back-end engineer, supporting front-end engineer, dan supporting editing video. Aisyah Heda sebagai supporting back-end engineer dan supporting front-end engineer, serta Nakibah Putri sebagai supporting back-end engineer, supporting front-end engineer, dan editing video. Terlebih dahulu sebelum mulai dengan PyQGIS, di sini kami membuat antarmuka untuk plugin GIS menggunakan Qt Designer. Qt Designer sendiri merupakan tools yang dapat digunakan untuk mendesain dan juga membuild GUI atau Graphic User Interface menggunakan Qt Components. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skripnya yang kami bangun untuk membangun plugin ini. Antara lain di sini melakukan import OS dan juga import math. Import ini merupakan untuk menambahkan atau mengimport modul Python ke dalam program yang kami buat. Dengan mengimport modul, maka definisi, variabel, dan juga fungsi yang ada di dalam modul itu bisa dipergunakan. Di sini dapat dilihat import, kami mengimport OS dan juga import math. Lalu di sini ada from QGIS PyQt import UIC. Ini berarti adalah mengimport sebagian dari modul QGIS PyQt, yaitu UIC dan juga Qt widgets. Hal tersebut sama juga pada modul QGIS core. Di sini yang kami importkan yaitu QGIS Vector Layer, QGIS Project, QGIS Feature, QGIS Geometry, QGIS Point XY, dan QGIS Point. Untuk modul QGIS Utils, kami import iFace. Lalu untuk menghubungkan antara tombol plot dengan suatu metode, di sini menggunakan script yaitu self.pushButton_plot.click_connect self gambar plot. Selanjutnya adalah melakukan definisi untuk gambar plot. Lakukan sesuatu ketika tombol ditekan dengan pertama terlebih dahulu menggunakan fungsi try dan mendefinisikan X dan juga Y-nya. X sama dengan integer self.input_x.text dan juga Y-nya yaitu integer self_input_y text. Lalu panggil fungsi tersebut, fungsi buat titik, dengan parameter XY dengan menggunakan self.buat_titik x, y, yaitu merupakan fungsi dari buat titik. Selanjutnya mendefinisikan accept, exception as A, dan juga print A. Pengguna ingin menggunakan sistem proyeksi sesuai keinginan ia. Pertama kita dapat mendefinisikan untuk membuat titik. Membuat titik ini di koordinat yang telah diinputkan dengan CRS sama dengan string self.combobox_CRS.currentText. Nah, CRS titik sama dengan point CRS plus CRS. Selanjutnya kita dapat membuat layer titik pada memori. Layer sama dengan QGIS vector layer, buka kurung CRS titik, plot titik, memory, tutup kurung, QGIS project.instance.add map layer. Nah, selanjutnya kita dapat membuat layer garis pada memori. Jika self.radiobutton.is checked. Nah, dia mengatur sistem proyeksi yang digunakan sesuai pilihan dan pengguna. CRS line sama dengan ID line string CRS plus CRS. Selanjutnya dia membuat layer garis dengan layer line sama dengan QGIS vector layer, buka kurung CRS line, plot garis, memory, tutup kurung, QGIS project.instance.add map layers. Selanjutnya kita dapat memberi geometri pada fitur baru. Fitur sama dengan QGIS fitur.setGeometry, buka kurung QGIS geometry, from point XY, QGIS point XY, dan kurang lagi X, Y. Lalu untuk menambahkan fitur titik pada layer
data provider, buka kurung tutup kurung, add feature, dalam kurung fitur, layer.update extends. Selanjutnya, memanggil isi dari line edit pada kolom azimuth. Azimuth sama dengan integer self.input underscore azimuth.text. Dapat mengkoreksikan nilai azimuth yang di luar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dengan fungsi while azimuth lebih dari 360, maka azimuth sama dengan azimuth dikurangi 360. While azimuth kurang dari 0 derajat, maka azimuth sama dengan azimuth ditambah 360 derajat. Apabila pengguna menginput nilai jarak yang melebihi batas kerumunan bumi, di mana jarak di sini didefinisikan sebagai R, seperti yang kita telah ketahui bahwa kerumunan bumi bernilai 13,5 km. Di sini R didefinisikan sebagai dalam 1 meter, sehingga R sama dengan 13.500. Menggunakan fungsi if, jika jarak lebih besar dari R, maka exception-nya nilai jarak yang Anda input seharusnya tidak melebihi batas kerumunan bumi. Kemudian untuk apabila pengguna ingin menginput nilai X dan Y, namun pengguna memasukkan nilai X dan Y yang terbalik. Menggunakan fungsi if, jika X lebih besar dari Y, maka akan muncul exception pada Python console, yaitu berbunyi nilai koordinat yang Anda input terbalik antara X dan Y. Ketahui jika pengguna menginginkan untuk melakukan plotting ke titik selanjutnya lebih dari 1 titik, menggunakan pengaturan jumlah titik yang didefinisikan dengan jumlah titik plot. Kemudian kita menggunakan fungsi while, di mana jika jumlah titik plot lebih dari 0, maka X ditambah sama dengan dalam kurung jarak dikali nilai sin, kemudian untuk yang Y tambah sama dengan dalam kurung jarak dikali nilai cos. Untuk nilai sin-nya ini didapat dari persamaan mat.sin dalam kurung mat.radian azimuth. Sedangkan untuk nilai cos-nya kita didapatkan dari mat.cos dalam kurung mat.radian azimuth. Terus kemudian kita juga perlu memberikan geometri pada fitur titik yang baru ini menggunakan fungsi feature sama dengan QGS feature dalam kurung feature.setGeometry dalam kurung QGS geometry from point xy dalam kurung QGS point xy dalam kurung x, y. Selanjutnya itu kita akan menambahkan fitur titik yang baru pada layer. Jadi menggunakan fungsi layer.dataProvider dalam kurung .add feature dalam kurung feature kemudian layer.update extend. Untuk jumlah variabel titik plot berkurang ketika selesai melakukan looping, maka kita dapat mendefinisikan bahwa jumlah titik plot negatif sama dengan 1. Kita akan membuat garis dari titik koordinat yang telah diinputkan ke koordinat selanjutnya. Maka kita menggunakan fungsi if self.radiobutton.isChecked. Kita melakukan pendefinisian garis sama line start sama dengan UGS point dalam kurung X dikurangin jarak kali nilai sin, koma dalam kurung Y dikurangin jarak kali nilai cos, tutup kurung. Terus untuk line N-nya kita menggunakan fungsi QGS point dalam kurung X, Y. Kemudian untuk pembentukan line atau garis sama dengan QGS geometry from polyline dalam kurung line start, line end. Kemudian kita melakukan pemberian geometri pada fitur garis yang baru. Fitur line sama dengan QGS fitur dalam kurung fitur line.setGeometry dalam kurung QGS geometry from polyline dalam kurung line start, line end. Kemudian kita menambahkan fitur garis baru pada layer, yaitu menggunakan layer line.dataProvider dalam kurung add feature dalam kurung fitur line, terus layer line.update extend. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menggunakan plugin yang sedang kami kembangkan. Di sini terlebih dahulu
kita mengatur sistem koordinat yang akan kita gunakan. Yaitu di sini kami menggunakan di sekitaran area Yogyakarta. Jadi di sini dipilih CRS-nya atau sistem koordinat referensinya menggunakan UGS 84 dengan UTM zone-nya 49S. Kita perbesar. Selanjutnya di sini untuk buka plugin yang kita kembangkan yaitu sudut dan jarak yang berada di sini jika sudah melakukan penginstalan, atau bisa juga dibuka pada tab plugin dan klik sudut dan jarak. Nah, di sini bisa langsung dimasukkan saja atau diinputkan nilai X dan Y. Langsung saja kita masukkan koordinatnya X dan Y-nya. X-nya dapat kita masukkan 431451 dan juga Y-nya 9141489. Selanjutnya untuk mengetahui berada di mana dari koordinat ini dapat kita langsung saja lakukan plot. Ya, di sini akan muncul dengan layar baru plot titik dan ini sesuai dengan X dan Y yang telah pengguna isikan di kolom X dan Y. Sesuai dengan kemauan pengguna, ingin menggunakan sistem referensi koordinat sesuai yang ia ingin gunakan, maka di sini disediakan dari WGS 84 UTM Zone 46N sampai dengan 54S. Kita menyediakan dari seluruh wilayah Indonesia. Apabila pengguna memasukkan nilai azimut melebihi 360. Nah, kita ambil contoh untuk angka azimutnya 400 derajat, lalu jaraknya 20. Oke, akan kita plot. Titik muncul. Padahal azimutnya itu diketahui 400, seharusnya kan tidak bisa ya. Nah, azimut 400 ini akan secara otomatis diolah menjadi 400 dikurang dari 360, sehingga menjadi 40 derajat. Oke, jadi skenario selanjutnya adalah apabila pengguna memasukkan sebuah nilai koordinat, di mana ternyata nilai koordinat yang pengguna masukkan itu terbalik antara X dan Y-nya. Misalkan di sini kita masukkan nilai X, nilainya yaitu 9141489. Kemudian nilai Y-nya kita masukkan nilai 431451. Di mana seharusnya nilai X, nilai koordinatnya itu harus lebih kecil daripada nilai Y. Kemudian kita coba plot. Nah, di sini akan muncul pada Python console ada warning yang bunyinya seperti berikut, yaitu nilai koordinat yang Anda input terbalik antara X dan Y-nya. Sehingga tampilan pada peta ini tidak bisa muncul. Pertama, kita masukkan dulu koordinat X dan Y-nya, kemudian masukkan nilai azimut sembarang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai batas kelengkungan bumi nilainya adalah 13.500 meter. Nah, karena skenario-nya pengguna memasukkan lebih dari 13.500, maka kita masukkan nilai 14.247 meter. Lalu kita coba plot. Nah, maka di sini akan muncul warning pada Python console, yaitu nilai jarak yang Anda input seharusnya tidak melebihi batas kelengkungan bumi. Pertama, kita masukin nilai terlebih dahulu. Terus kita masukkan azimutnya 60, jaraknya 23. Kemudian kita menambahkan jumlah titik berikutnya berdasarkan nilai azimut dan jarak. Di sini kita menambahkan 4 titik untuk berikutnya. Terus kita klik plot, maka akan muncul 4 titik berikutnya setelah titik dari X 431451 dan Y 9141489. Pada menu buat garis secara otomatis, kita checklist pada bagian kiri bawah. Kemudian setelah kita checklist ini, langsung kita plotkan. Maka akan muncul garis penghubung antara titik pertama ke titik berikutnya hingga titik terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait pembangunan aplikasi plugin QGIS dengan menggunakan PyQt dan juga PyQGIS.
Ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.